persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Agustus 2025, peringatan Santo Agustinus, disusun dan dibawakan oleh Frater Sani Tukan SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan kita hari ini dengan judul Tulus Hati, Setia dan Tanggung Jawab dalam Bekerja. Dalam bacaan Injil tadi, Matius menceritakan tentang Yesus menyampaikan perumpamaan perihal hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dalam ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dari perkataan ini, kita bisa membuat satu pertanyaan: apa itu bekerja dengan setia atau tanggung jawab menurut Tuhan? Awalnya saya berpikir kesetiaan itu seperti karyawan yang tekun melakukan pekerjaan rutin yang itu-itu juga dari hari ke hari. Membosankan, cenderung miskin inovasi dan kreativitas, meskipun mereka rajin dan baik. Namun ternyata yang dituntut bukan hanya setia, melainkan juga bijaksana. Mirip Yusuf yang mengawali karirnya sebagai budak, namun pada waktu yang Tuhan tetapkan, Yusuf pun percaya sebagai pemimpin tertinggi di Mesir di bawah Firaun. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tujuan Yesus menceritakan perumpamaan tentang hamba di bagian ini adalah untuk mengingatkan kita supaya selalu bersiap akan kedatangannya, sebab tidak ada yang tahu tentang waktunya. Banyak orang akan terlena, beberapa orang melalaikan tugasnya, bahkan menggunakan wewenangnya untuk menindas orang lain. Padahal tugas hamba yang sebenarnya adalah melayani dan memenuhi kebutuhan para hamba lainnya. Di sini, kedatangan kembali Yesus Kristus akan menjadi malapetaka bagi hamba yang jahat. Jadi, hamba yang tidak melakukan tugasnya sudah pasti akan dihukum
sesuai keadilan Allah. Untuk menjadi setia bukan perihal mengerjakan tugas rutin yang membosankan. Inti kesetiaan adalah ketulusan hati yang dipenuhi rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, hati orang yang setia tertuju kepada Allah sebagai Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pengawasnya. Penghargaan, kehormatan, serta mahkota yang Tuhan sediakan hendaknya menjadi pemacu semangat bagi kita untuk menjaga kesetiaan kita sebagai hamba-hambanya. Bekerja dengan setia, penting kita ingat di sini, bekerja dengan setia berarti mengerjakan tugas kepercayaan dengan ketulusan dan tanggung jawab bagi Tuhan sebagai Tuhan kita. Ada sebuah anekdot singkat tentang pekerja yang baik yang barangkali dapat mengingatkan kita perihal bagaimana menjadi pekerja yang setia, bertanggung jawab, dan bekerja dengan penuh ketulusan hati. Ceritanya begini, seorang karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan akhirnya mendapatkan promosi. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, dia menjawab, "Saya merasa seperti beruntung, tapi karena saya sendiri mengerjakannya, maka saya tidak akan pernah menyangka apa yang akan terjadi." Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, anekdot singkat ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan dilakukan dengan ketulusan hati itu sejauh hanya dapat diukur ketika kita bekerja sampai benar-benar tidak sadarkan diri, dalam artian bahwa penuh dengan pemberian diri, integritas, dan totalitas diri. Maka marilah saya mengajak kita semua untuk dengan penuh ketulusan hati, dengan punya prinsip kesetiaan, marilah kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, secara khusus pekerjaan kita sebagai citra Allah, yaitu mewartakan kasih setia Allah kepada orang lain. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.